Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Apa kabarnya Anda pada hari ini, sahabat mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan? Saya doakan bahwa baik tubuh, jiwa, dan pikiran Anda semuanya baik-baik dan dalam perlindungan dari damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal. Puji syukur kepada Tuhan, ada hari yang baru lagi dan ada kesempatan baru lagi untuk belajar firman-Nya. Kita masih dalam seri Mutiara Kebenaran dan saya Dr. Stephen Einstein Liao, Gembala Sidang di GBIA Grave. Sekaligus saya juga adalah dosen dan dekan akademis di Grave International Theological Seminary, mengajak Anda untuk belajar bersama firman Tuhan. Fokus kita ada di Perjanjian Lama, namun kita membahas tentunya apa yang tertulis di Perjanjian Lama kita lihat dalam terang Perjanjian Baru dan kita pakai Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Oke. Kalau Anda baru saja bergabung dengan kita, ketahuilah bahwa kita sudah sampai di kitab Ulangan. Ya, saya tahu masih panjang ya untuk sampai ke akhir dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi. Tapi kita sudah merekam dan membahas Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Sekarang kita sudah sampai Ulangan. Jadi puji syukur hari lepas hari. Kalau Tuhan belum datang, ya kita bertekad bahwa suatu hari kita akan menyelesaikan sampai di kitab Maleakhi. Tapi tentu seruan kita adalah Maranatha. Moga-moga Tuhan segera datang. Kalau bisa hari ini. Ya, kalau Dia datang hari ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Namun apakah Anda sudah siap? Kalau Dia datang hari ini, kalau Anda tidak pasti, Anda harus memastikannya. Namun sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita mau terus belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Saya harap Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda. Kalau tidak, silakan perhatikan ketika nanti ayat-ayat ini dibacakan. Dan sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara yang kasih Tuhan. Kita mau memohon agar penulis Alkitab, yaitu Roh Kudus, Allah sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang sungguh berkuasa dan jauh di atas kami, namun juga ada di tengah-tengah kami, karena Engkau telah menyatakan diri melalui Sang Putra Yesus Kristus, yang adalah Allah Jehovah juga. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong ketika anak-anak-Mu pada pagi atau siang atau malam hari ini, kapanpun mereka mendengarkan, dalam kondisi apapun mereka mendengarkan, mereka dapat diterangi hati dan pikirannya sehingga memahami dan terutama dapat melakukan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal yang ke-8. Pasal ini tidak terlalu panjang, hanya sekitar 20 ayat dan juga tidak bisa kita gabung dengan pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya, karena pasal sebelumnya, pasal 7 sudah kita bahas minggu lalu, dan pasal setelahnya di pasal 9 itu ada pembahasan yang cukup panjang juga. Jadi kita akan melihat di Ulangan pasal 8. Oke, kita akan lihat ayat pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sedikit mengingatkan, terutama bagi yang mungkin baru saja bergabung dengan seri kita, bahwa di dalam kitab Ulangan, Musa sedang berbicara kepada orang-orang Israel yang merupakan generasi kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Karena generasi yang pertama, generasi yang menyaksikan 10 tulah di Mesir, yang melewati Laut Teberau atau Laut Merah lebih tepatnya, yang menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, semua generasi itu yang 20 tahun ke atas itu sudah mati semuanya. Karena mereka memberontak kepada Tuhan, karena mereka berkata, kami tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Waktu Tuhan suruh mereka masuk, mereka memberontak. Kecuali 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka semua sudah mati. Dan tinggal Musa, Yosua dan Kaleb yang masih sisa. Dan Musa pun nanti sebentar akan mati.
Dan yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi kedua, yaitu anak-anak mereka atau yang waktu keluar dari Mesir di bawah 20 tahun. Dan mereka sedang berdiri di sebelah timur sungai Yordan, bersiap-siap untuk masuk ke negeri Kanaan. Oleh karena itu, Musa dipimpin oleh Tuhan merasa perlu untuk mengingatkan mereka kembali. Mengingatkan mereka akan apa, saudara? Mengingatkan mereka akan sejarah mereka. Mengingatkan mereka akan perjanjian yang Tuhan buat dengan mereka. Mengingatkan mereka akan hukum-hukum Tuhan. Dan ternyata akhirnya kitab Ulangan ditulis, dan ini merupakan suatu berkat bagi kita ya. Kitab Ulangan adalah berkat yang sangat indah. Banyak orang Kristen secara ironis jarang membaca kitab Ulangan, namun Tuhan Yesus rupanya sangat banyak membaca kitab Ulangan, bahkan berkali-kali dia mengutip kitab Ulangan. Salah satunya ketika dia dicobai oleh iblis, 3 kali dia mengutip kitab Ulangan. Salah satunya nanti kita akan lihat di pasal 8 ini. Oke, nah di ayat pertama kita diingatkan ya, Musa mengingatkan sesudah dia bicara soal di pasal 5 tentang 10 hukum Taurat. Di pasal 6 dia bicara mengenai inti semuanya adalah mengasihi Tuhan. Kemudian di pasal 7 dia mengingatkan mereka bahwa mereka harus masuk ke tanah Kanaan, nanti mereka harus berperang, mereka harus memusnahkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Maka di pasal 8 di sini dia mulai dengan ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi saya ingin menekankan kata segenap perintah. Oh, saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana Musa mengingatkan orang Israel untuk melakukan semua perintah Tuhan, maka demikianlah kita juga diingatkan hari ini sebagai orang Kristen. Kita bukan Israel, saudara. Ada sebagian orang yang, sebagian teologi, ya, sebagian sistem penafsiran yang berkata bahwa kita hari ini adalah Israel. Itu salah, kita bukan Israel, kita adalah jemaat. Ya, kalau Anda sudah bergabung ke dalam jemaat lokal, kita adalah orang-orang Kristen. Kita ada di masa gereja, kita bukan Israel. Tapi ada banyak hal tentang Israel yang bisa kita pelajari memang, seperti yang kita lakukan. Makanya kita belajar kitab Ulangan, dan makanya kita mengaplikasikan banyak hal. Namun kita bukan Israel sebenarnya. Namun saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita bukan Israel, ada banyak prinsip-prinsip yang sama. Israel, Musa ingatkan, lakukanlah semua perintah Tuhan. Dan hari ini pun kita disuruh untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Kita dihimbau, kita diperintahkan oleh Tuhan. Kita sudah beberapa kali mengatakan bahwa tema di dalam kitab Ulangan apa? Tema di dalam kitab Ulangan adalah kasih. Kasih dan ketaatan. Kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintahnya. Coba kita buka di konfirmasi di dalam perjanjian baru. Misalnya ada banyak ya. Saya ambil satu contoh saja. 1 Yohanes pasal 5 dari ayat 1 saya bacakan. 1 Yohanes 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, sungguh, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintahnya, dan semua perintahnya, sebagaimana yang Musa ingatkan kepada orang Israel di ayat 1, kembali di Ulangan pasal 8, segenap perintah. Kita tidak boleh tebang pilih, kita tidak boleh berkata, Tuhan, saya mau melakukan perintah-perintahmu yang saya sukai saja. Saya mau melakukan perintah-perintahmu yang gampang, yang kebetulan saya tidak bergumul dalam bidang itu. Tapi mungkin ada perintah-perintahmu yang saya bergumul, yang saya berat melakukannya. Saya tidak mau melakukan itu. Kita tidak punya hak untuk mengatakan itu, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, oke, saya tidak mau berzina, tapi kelemahan saya suka mencuri. Kita tidak bisa tebang pilih. Atau ada yang sebaliknya, saya tidak akan bunuh orang, tapi saya tertarik dengan banyak wanita, saya suka berzina. Oh, tidak bisa, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus melakukan segenap perintah Tuhan. Di dalam Yakobus, coba kita buka
Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan itulah salah satu fungsi kita mempelajari firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita semakin tahu kehendak Tuhan. Kita semakin tahu, oh ternyata saya harus begini, saya harus begitu. Dan kita harus taat, saudara kasih Tuhan. Kalau kita tidak mau taat, maka Roh Kudus, kalau kita orang yang sudah percaya, Roh Kudus akan terus menggedor hati kita. Oleh karena itu ada yang berkata bahwa kalau kita terus berada dalam firman Tuhan, itu akan membuat kita makin kudus, menjauhkan kita dari dosa. Atau sebaliknya, kalau kita mau mempertahankan dosa kita, maka kita tidak akan nyaman, kita tidak akan merasa at home, kita tidak akan merasa senang untuk belajar firman Tuhan. Jadi entah firman Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa, atau dosa akan menjauhkan kita dari firman Tuhan. Karena kalau kita sudah tahu bagaimana kita harus berbuat baik, namun kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Mungkin awalnya kita tidak tahu, namun begitu kita tahu, kita punya tanggung jawab. Mungkin tadinya kita tidak tahu tentang gereja yang benar, gereja yang salah. Namun semakin kita belajar firman Tuhan, kita jadi sadar, oh ternyata ada banyak gereja yang kacau balau, yang pengajarannya amburadul. Dan saya harus mencari gereja yang benar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Itu hal yang baik, saudara kasih Tuhan. Atau ada yang mungkin tadinya tidak tahu bahwa orang Kristen punya tanggung jawab untuk menginjil, untuk bersaksi. Lalu sekarang dia tahu, dia harus melakukan itu. Ada yang tidak tahu bahwa orang Kristen punya tanggung jawab untuk misalnya mendukung program penginjilan dengan memberi. Ya Tuhan suruh kita memberi dengan hati yang sukacita. Di perjanjian lama saja, orang Israel memberikan minimal 10%, apalagi di masa perjanjian baru, masa kasih karunia. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan ingin kita memakai harta kita, muliakanlah Tuhan dengan harta benda kita, dan kita tidak mau melakukannya, ya itu berarti kita berbuat salah. Jadi segenap perintah, kita kembali lagi ke Ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, di sini memang ada sedikit perbedaan antara kita dengan Israel. Tadi saya katakan kita bukan Israel. Israel dijanjikan oleh Tuhan memiliki tanah Kanaan. Nah, dan kalau mereka melakukan segenap perintah Tuhan, maka mereka akan sukses di tanah itu. Bahkan di dalam perjanjian lama, tanda bahwa Israel sedang diberkati oleh Tuhan, tanda bahwa Israel dalam hubungan yang baik dengan Tuhan adalah mereka makmur di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun tanda bahwa mereka memberontak, tanda bahwa mereka menjauh dari Tuhan, bahwa mereka salah adalah mereka ditekan, mereka mungkin dijajah di tanah mereka, dan secara ultimate mereka akan terlempar, terusir, terbuang dari tanah mereka. Nah, bagi kita orang Kristen hari ini, janji Tuhan bukanlah bahwa kita dapat tanah. Tidak ada janji bahwa orang Kristen bakal dapat sebidang tanah, entah di mana, di Menteng kah, kalau di Jakarta atau di mana. Bukan itu janji Tuhan sama kita. Tapi janji Tuhan kepada kita adalah apa? Oh, ada banyak saudara kasih Tuhan. Janji bahwa kita akan memiliki hidup yang berkemenangan. Janji bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Janji bahwa Dia akan melindungi hati dan pikiran kita dengan damai sejahteranya. Namun kalau kita berdosa, kalau kita dengan sengaja, kita tahu kita harus berbuat baik namun kita tidak melakukannya, maka kadang-kadang kita akan gagal merealisasikan janji-janji Tuhan itu. Karena apa? Karena kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Tuhan mau memberkati kita, kita menjauh dari Tuhan gitu. Jadi jangan sampai demikian. Kita lanjut lagi di Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, kita melihat di sini Musa mengingatkan lagi,
Ingat, 40 tahun kalian sudah berjalan di padang gurun. Dan rupanya Musa berkata ada maksud Tuhan di situ. Selain memang untuk menghukum generasi yang tidak beriman itu, generasi yang menolak masuk. Namun, semua yang Tuhan lakukan itu pasti ada tujuannya, saudara Tuhan. Hukuman Tuhan pun pasti ada tujuannya. Dan di sini Tuhan bilang bahwa 40 tahun ini bukan sia-sia juga. Bukan tidak ada tujuannya sama sekali. Namun apa salah satu tujuannya? Merendahkan hatimu. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, memang benar. Manusia cenderung untuk sombong. Kita cenderung untuk sombong. Kalau kita mau jujur, kita mengakui. Saya mengakui bahwa saya harus terus berjuang melawan kesombongan. Agar tidak menjadi sombong. Tidak merasa diri hebat. Dan ini bisa berlaku kepada siapapun. Baik itu dalam bisnis. Ada orang yang Tuhan berkati dalam bisnisnya lain sebagainya. Akhirnya dia merasa sombong. Ada yang dalam hal pelayanan bahkan. Ada hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya tambah maju. Lalu dia merasa, wah berarti saya hebat. Khotbah saya luar biasa dan lain sebagainya. Dan, saudara yang kasih Tuhan, kita cenderung untuk sombong. Dan Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Dan Tuhan berkata, kadang-kadang dia mengizinkan kesusahan 40 tahun di padang gurun. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Dan kiranya kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ada banyak sekali ayat dalam Alkitab di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, di mana Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Salah satunya ada di 1 Petrus. Coba kita buka 1 Petrus pasal 5. Ini yang belum lama saya baca, jadi saya teringat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan ini langsung diikuti dengan ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ketika kita sombong, ketika kita merasa kita hebat, maka kekhawatiran dunia ini bisa menyerang kita. Kekhawatiran dunia bisa menyerang kita karena kita merasa kita memiliki pencapaian. Kita sudah hebat, kita sudah kaya, kita sudah memiliki ini dan itu, dan kita bangga akan semua itu. Kekhawatiran bisa muncul. Bagaimana kalau saya kehilangan semuanya? Apa yang terjadi dan lain sebagainya. Jadi kekhawatiran bisa menyerang ketika kita sombong dan kita merasa bahwa kita in control. Manusia sangat rindu atau manusia punya kecenderungan untuk dia merasa dia pegang kendali. Ya, itu semua, itu universal bagi kita semua, saya yakin. Kita ingin tahu bahwa kalau saya besok perlu makanan, saya bisa beli. Kalau saya besok sakit, saya bisa pergi ke dokter. Ya, kalau saya pokoknya masa depan saya terjamin. Saya sudah punya ini, saya punya tabungan. Wah, deposito saya sudah cukup. Rumah saya sudah dibayar dan sebagainya. Jadi kita merasa aman, kita merasa in control, kita merasa kita pegang kendali atas hidup kita. Padahal sudah kasih Tuhan, manusia itu lemah sekali. Manusia itu seperti rumput katanya. Semua rencana kita bisa buyar dalam sejenak. Dan itu bisa membawa kekhawatiran. Saya sedang merekam ini di masa pandemi COVID-19. Banyak sekali kekhawatiran bisa muncul. Karena pandemi mengacaukan semuanya. Rencana-rencana kita, bahkan gereja-gereja pun rencananya kacau balau. Ya, kita yang di gereja kita mau bikin seminar, gagal. Ulang tahun gereja, wah kayaknya bakal sulit dilakukan. Ada PSBB dan lain sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau kita dalam posisi sombong, maka kekhawatiran ini bisa dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Makanya tadi kalau kita lanjutkan di ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita perlu bertobat dari kesombongan ini, dari merasa bahwa diri kita begitu hebat dan kita in control, dan kita mulai percaya Tuhan, not me, bukan saya yang pegang kendali, Engkau yang pegang kendali. Dan kita mau merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin, Engkau yang bawa jalan, Engkau yang tuntun Tuhan, aku lemah. Dan Tuhan ingin itu. Dan kalau kita kembali ke Ulangan pasal 8, Tuhan sengaja membawa Israel melalui pengalaman di padang gurun untuk merendahkan mereka katanya.
untuk merendahkan mereka dan mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Kadang-kadang kita berkata, kenapa Tuhan perlu mencobai supaya tahu hati orang? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Memang benar sih, Tuhan Maha Tahu. Namun yang tidak tahu adalah manusia. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui pencobaan supaya kita tahu hati kita masing-masing. Tadinya mungkin kita pikir kita kuat, tapi melalui pencobaan kita tahu, oh ternyata saya lemah. Dan kita menjadi mengetahui hati kita. Dan itu membuat kita akan semakin berpaut kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan bilang untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di masa-masa kesulitanlah, disitulah karakter seseorang terbukti. Oh, bukan pada masa kenyamanan. Kalau makan banyak dan lain sebagainya, ya orang tidak mau mencuri, ya nggak masalah. Tapi ketika dalam kesusahan, akankah dia tetap pada prinsip-prinsipnya? Akankah dia tetap mengasihi firman Tuhan? Akankah dia tetap berdoa dan berharap pada Tuhan sepenuhnya? Nah ini, jadi kesulitan akan membuktikan karakter kita. Ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan kadang-kadang membiarkan mereka lapar. Dan kalau kita baca di kitab Keluaran, mereka teriak-teriak sama Musa, kenapa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Di sini tidak ada makanan dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan sudah siap memberi mereka makanan, tapi Tuhan tidak segera kasih. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa saya butuh ini? Tuhan tidak langsung kasih sama saya. Kita butuh uang, kenapa tidak detik itu juga? Kan Tuhan bisa, Tuhan Maha Kuasa. Ya, kita butuh makanan, kenapa tidak langsung saat itu juga? Saya ingin katakan satu hal. Ada satu hal yang harus kita pegang. Nomor satu, Tuhan tidak pernah terlambat. Itu harus kita pegang dulu. Tuhan tidak pernah terlambat ya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Dan ada alasannya. Dan Tuhan di sini mengizinkan mereka lapar sebentar. Dan akhirnya itu merendahkan mereka. Itu menguji mereka. Tapi akhirnya Tuhan memberikan makanan pas pada waktunya. Dan Tuhan memberikan mereka makan mana katanya ya. Yang tidak kau kenal juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Di bagian firman Tuhan lain itu disebut roti malaikat, yaitu saya cari sebentar, di Mazmur pasal 78 ayat yang ke-25. Dan ini mengingatkan tentang sejarah Israel, di mana Asaf di sini yang menulis berkata, setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirim perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah ya. Jadi disebut roti malaikat, walaupun sebenarnya terjemahannya agak sedikit kurang akurat kalau menurut saya, karena dalam bahasa aslinya kalau Anda cek di dalam King James Version itu disebut mana dan disebut corn of heaven, the corn of heaven. Jadi degan syamaim, jadi bukan roti malaikat tapi roti sorga begitu. Ya mirip-mirip lah roti malaikat, roti sorga. Tapi yang jelas tidak pernah diketahui mereka, dan ini membantah semua konsep naturalistik yang diajukan oleh kaum liberal. Ingat bahwa orang-orang liberal yaitu orang-orang Kristen palsu, kalau saya katakan ya, namanya Kristen, judulnya Kristen, tapi tidak percaya Alkitab. Dan sudah sejak ratusan tahun yang lalu mereka menghancurkan kekristenan sebenarnya, sehingga kekristenan di Eropa sekarang sudah hancur lebur karena liberalisme, sudah namanya saja Kristen. Dan mereka kan tidak percaya tulah-tulah Mesir itu sesuatu yang supranatural ya. Mereka cari-cari ini penjelasan alamiah ya, misalnya sungai Nil berubah menjadi darah, oh itu kebetulan ada alga merah ya yang lagi musim, segala macam lah mereka cari-cari. Nah, mana kalau Anda pernah mendengar penjelasan liberal ya, mana itu ya macam-macam mereka bilang itu sebenarnya ada sejenis tanaman lah di situ di padang gurun yang ada ininya, ada buah-buahnya lain sebagainya. Omong kosong, saudara kasih Tuhan. Omong kosong apapun. Ini adalah mukjizat, ini adalah hal yang supranatural. Mana adalah roti dari sorga atau roti malaikat kalau di terjemahan bahasa Indonesia, dan tidak pernah dikenal oleh nenek moyang mereka. Dan memang tidak mungkin. Kenapa? Itu ada 2 juta orang. ada tumbuhan apapun, saya rasa langsung habis. Tapi mana mencukupi mereka selama 40 tahun ya. Dan ada suatu pelajaran yang sangat indah kalau kita lanjut di ayat 3 di sini.
untuk membuat engkau mengerti. Jadi Tuhan memberikan mereka mana, dan Tuhan izinkan mereka lapar terlebih dahulu, nggak langsung dikasih makan. Mereka lapar dan mereka merasa memerlukan makanan, mereka teriak sama Tuhan, baru Tuhan kasih mereka mana. Katanya adalah untuk mengajar mereka, membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini adalah suatu kalimat yang sangat terkenal karena dikutip oleh Tuhan Yesus. Di Matius ada dicatat, di Lukas ada dicatat, ketika Tuhan kita dicobai oleh si jahat, oleh iblis, dan Tuhan kita waktu itu kelaparan. Bayangkan 40 hari 40 malam dia tidak makan, saudara kasih Tuhan. Saya yakin lebih lapar dari orang Israel waktu itu. Namun kalau Israel bersungut-sungut, kalau Israel berteriak-teriak, Tuhan Yesus tidak. Dia adalah anak yang sempurna, dia adalah sang putra yang dikasihi Bapa. Dia punya iman yang perfect, yang sempurna kepada Bapaknya. Dia tidak teriak-teriak, dan datanglah iblis mencobai dia, dan iblis bilang, kamu kan anak Allah, kamu putra Allah, ubah ini batu menjadi roti. Tapi Tuhan kita tidak mau masuk perangkap itu. Dia tahu bahwa pada saatnya Bapaknya akan menyediakan, dan dia tidak mau menggunakan kuasa yang dia miliki untuk hal-hal semacam itu yang atas instigasi iblis, dan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan dia, yaitu untuk membuktikan kemesiasannya di hadapan orang. Jadi luar biasa Tuhan mengutip ini untuk mengingatkan kita bahwa memang manusia memerlukan makanan jasmani untuk tubuh kita, namun jauh lebih perlu lagi kita memiliki makanan rohani untuk spiritual kita, untuk rohani kita. Bahkan yang lebih penting adalah makanan rohani, makanan spiritual. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini betapa banyak orang yang merasa bahwa makanan begitu penting, ya, dan mereka jaga makan. Makanan begitu penting, mereka pikirkan, wah, vitaminnya harus cukup, waktu makannya harus tepat, dan sebagainya. Begitu banyak masalah-masalah kesehatan, ya, tren-tren kesehatan. Ada yang makan harus begini, makan harus begitu. Tapi betapa sedikit orang yang mencermati apa asupan rohani dia. Bagaimana dia mendapatkan asupan rohani hari lepas hari, ya. Bahkan jangankan hari lepas hari. Kalau makan kita sehari memang apakah cuma sekali? Kan enggak. Ya, kecuali kalau lagi diet. Memang waktu dulu saya pernah diet, ya, makan satu hari sekali. Tapi saudara kasih Tuhan, kita makan rata-rata satu hari 3 kali. Apakah kita ada merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal 1 siang dan malam? Siang dan malam, bukan menjadi suatu rutinitas yang kita baca untuk kita lupakan. Namun kita baca dan kita berpikir, apa yang Tuhan ingin saya lakukan hari ini dari firman Tuhan ini, dan itu kita bawa terus dalam pikiran kita terngiang-ngiang dalam otak kita, dan kita renungkan itu. Oh, saudara kasih Tuhan. Dan ada satu kata yang sangat penting di ayat ini, yaitu kata segala. Sekali lagi, ya, segala. Tadi di ayat 1 kan segenap perintah, sekarang segala yang diucapkan Tuhan. Kalau saya bukakan padanannya di dalam Perjanjian Baru, Matius pasal 4, dalam pencobaan Tuhan Yesus ayat yang keempat, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kata setiap di situ, yang memang sesuai dengan kutipannya di Ulangan 8 ayat 3 di sini. Segala yang diucapkan Tuhan. Dan itu berarti, saudara kasih Tuhan, tidak ada bagian firman Tuhan yang tidak penting. Tidak ada bagian firman Tuhan yang boleh diabaikan atau yang boleh dihilangkan. Tidak boleh tambahkan, tidak boleh hilangkan. Dan ini juga berarti bahwa Tuhan pasti memelihara firman-Nya sepanjang zaman sampai ke tangan kita hari ini. Ini yang kita sebut sebagai doktrin pemeliharaan kitab suci. Kita yakin bahwa Tuhan memelihara setiap kata yang Dia ucapkan karena manusia perlu itu. Ya, manusia perlu setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, hari ini ada begitu banyak orang Kristen. Kalau orang liberal sih, ya, mereka sudah kacau balau, dan mereka percaya bahwa Alkitab ini sudah penuh dengan kesalahan. Alkitab ini ditulis oleh manusia biasa dan segala macam. Lalu ada lagi sebagian, yaitu orang-orang yang menyebut dirinya Injili. Dan Injili itu sebenarnya kata yang bagus, saudara, yaitu sesuai dengan Injil. Namun agar Anda tahu sejarah, kata Injili ini mulai berubah sekitar tahun 40-an, 1940-an. Kalau saya tidak salah ingat, sekitar 1948 atau kira-kira begitu, ada seorang teolog namanya Harold Ockenga yang
berkata, karena dulu Injili dengan fundamental itu satu kubu, lawannya liberal. Jadi kayak ada dua kubu, liberal lawan fundamental Injili. Namun tahun sekitar 1948 kalau saya tidak salah ingat, Harold Ockenga berkata, sekarang kami akan membuat suatu istilah baru, yaitu New Evangelical atau Injili baru, ya, New Evangelical, Injili baru. Dan akhirnya nama Injili dikaitkan dengan Injili baru ini, bukan dengan Injili lama, yang kalau Injili lama itu sama dengan fundamental sebenarnya. Karena fundamental ya sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sekarang ada New Evangelical yang katanya mau menjembatani antara fundamental dengan liberal, mau menjadi penengah, mau menjadi jembatan, sehingga akhirnya abu-abu, kompromi dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa kelompok liberal mereka tidak percaya lagi Alkitab firman Tuhan, ya, Alkitab penuh kesalahan. Kelompok Injili ada banyak variasi dan masih banyak yang cukup bagus. Mereka percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan yang sepenuhnya dan sebagainya. Namun dalam hal pemeliharaan firman Tuhan, banyak orang Injili tidak diajar dan tidak pernah mempelajari poin ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka termakan oleh teori-teori liberal yang berkata bahwa firman Tuhan, ya mungkin Tuhan pelihara 90 sekian persen, 95% kah, 96% kah, 97% kah, entah berapa persen. Namun ada sebagian persen yang hilang begitu, atau yang kita tidak pasti, yang kita tidak yakin apa bunyinya dan sebagainya. Saya katakan itu adalah kesesatan. Itu adalah omong kosong. Dan kita percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, dan bukan hanya yang di satu ayat ini, tapi ada banyak. Di Yesaya dikatakan bahwa apa? Langit dan bumi bisa berlalu, namun firmanku tidak akan berlalu. Di dalam Matius Tuhan bilang, sebelum langit dan bumi berlalu, satu titik ya, dan satu iota pun tidak akan berlalu dari hukum. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan manusia hidup dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita percaya bahwa Tuhan pasti memelihara firman-Nya, sehingga hari ini tahun 2020 atau kapanpun Anda mendengarkan ini, kita bisa yakin bahwa kita memiliki firman Tuhan sebagaimana Tuhan inginkan, yang sesuai dengan aslinya. Oke, kita lanjut lagi di ayatnya yang keempat. Dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara, ketika Tuhan membawa kita melalui suatu pencobaan, membawa kita melalui padang gurun, seperti yang terjadi pada orang Israel, selain untuk membuat kita rendah hati, namun juga untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Justru dengan pengalaman-pengalaman ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam titik-titik terendah dalam hidup kita, mungkin ketika kita sakit, mungkin ketika kita bangkrut, mungkin ketika kita depresi, mungkin ketika kita mengalami kegagalan, dan pada saat itulah kalau kita mau mendekat sama Tuhan, kita bisa memiliki suatu pengalaman bersama Tuhan. Oh, ternyata Tuhan tolong saya, ternyata Tuhan kuatkan saya. Ada sebagian orang yang ketika dia dalam kesusahan, dia malah lari dari Tuhan. Dia malah kecewa sama Tuhan, dia malah meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Kadang-kadang yang disalahkan gereja. Heran saudara sama Tuhan, heran, padahal gereja gak ada hubungannya. Tapi dia marah sama Tuhan, dia lampiaskan, dia marah sama gereja, dia marah sama gembala sidang. Oh, saudara sama Tuhan, ini sangat aneh sekali. Mestinya justru ini kesempatan baik ketika kita dalam kesusahan. Ya, saya tahu tidak ada manusia yang suka kesusahan. Saya juga tidak suka kesusahan, saudara kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang suka kepada kesusahan. Namun kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah kesempatan seperti Israel di padang gurun. Oke, itu untuk merendahkan mereka, itu untuk mengajar mereka, namun itu juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyadari bahwa selama seluruh kesusahan itu, ternyata Tuhan menyertai. Ternyata Tuhan membimbing, ternyata Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan kasih tahu itu. Misalnya, oke, memang 40 tahun di padang gurun tidak nyaman. Namun, bukankah Tuhan menyertai kalian? Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Ya, di tempat lain ada yang dikatakan bahwa sepatu mereka tidak perlu diganti. Oh, saya nggak sama Tuhan, saya mau sepatu merek seperti itu. Kadang-kadang sepatu yang saya pakai, ya
1, 2, 3 tahun rusak rata-rata. Saya mau sepatu yang nggak rusak-rusak 40 tahun. Pakaian yang tidak buruk 40 tahun. Oh, saya mau, saudara. Kalau ada perusahaan bikin pakaian seperti itu, dia bangkrut lama-lama. Kenapa? Orang nggak beli lagi, beli satu udah cukup. Ya. Dan ya, saya ada membaca seorang komentator ya, si Vernon McGee, ya, penulis Through the Bible, dan dia berkomentar, wah, ini para wanita Yahudi mungkin tidak terlalu suka dengan fitur yang satu ini, katanya, karena para wanita kan suka beli pakaian baru, gitu kan. Jadi kalau di dunia biasa, mungkin setiap tahun para istri ngomong sama suaminya, wah, saya butuh pakaian baru nih, pakaian baru saya sudah kurang bagus, ya, sudah ini. Jadi sebenarnya itu alasan dia mau cari model yang baru, begitu kan. Tetapi kalau di padang gurun ini 40 tahun ini nggak bisa, ya, suaminya akan bilang, masih bagus tuh, ya, pakaiannya masih bagus, ya, kenapa perlu beli yang baru? Lagi pula di padang gurun tidak ada ganti-ganti musim, ganti-ganti mode. Tetapi itu hanya kelakar saja. Yang jelas, selama 40 tahun pakaian mereka tidak buruk. Wow. Dan ini bukan hidup di kayak negeri yang ideal utopia di mana. Ini di padang gurun, saudara kasih Tuhan. Padang gurun itu adalah suasana yang harsh, ya, harsh dalam bahasa Inggris. Apa itu? Suasana yang keras, kita bilang. Angin, padang gurun itu kan bahayanya apa? Ada sandstorm atau badai pasir, ya, dan itu sangat merusak bagi pakaian sebenarnya. Bayangkan kalau pakaian kita diterpa debu saja, ini diterpa oleh pasir-pasir yang keras, saudara. Namun selama 40 tahun mereka tidak perlu ganti pakaian, tidak perlu beli yang baru. Kenapa? Karena Tuhan tahu di padang gurun nggak ada toko baju. Tuhan tahu di padang gurun tidak ada toko sepatu, makanya Tuhan sengaja pelihara. Ya, jadi yang mereka perlukan Tuhan sediakan, yang lain Tuhan jaga. Tuhan tahu mereka perlu makan tiap hari, Tuhan sediakan. Tuhan tahu mereka perlu minum tiap hari, Tuhan sediakan. Ya, Tuhan tahu, kalau bajunya rusak nanti mau beli di mana. Akhirnya Tuhan jaga bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Luar biasa sekali. Dan dikatakan lagi di ayat 4 di sini, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Kaki kamu tidak bengkak. Saudara, kaki bengkak ini sepertinya mengacu kepada penyakit beri-beri, ya. Dan kalau Anda di Indonesia, dulu Indonesia sempat ada beri-beri, kekurangan vitamin. Jadi kalau kurang vitamin B itu kena beri-beri, saudara kasih Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan kasih mereka mana itu full vitamin rupanya, ya, full vitamin. Jadi tidak kekurangan vitamin, kakinya tidak bengkak 40 tahun. Dan ini secara fisik, saya kembali teringat yang Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin secara fisik Anda full vitamin, apalagi di masa pandemi banyak orang borong vitamin, ya, banyak borong vitamin C, vitamin D, vitamin E, lain sebagainya, diborong habis semuanya. Namun bagaimana dengan vitamin rohani Anda? Ya, bagaimana dengan vitamin rohani Anda? Apakah Anda ada mengikuti pengajaran firman Tuhan dengan serius? Ya, kadang-kadang ada orang yang selama pandemi susah pergi ke gereja, ya. Tapi mungkin Anda mendengar ini pandemi sudah lewat. Saya nggak tahu lah kapan Anda mendengar ini. Tapi pandemi tidak pandemi, tetap kita perlu vitamin dari firman Tuhan. Ya, oleh karena itu, apalagi gereja-gereja yang Alkitabiah, ya, saya di GBI Agrave sebagai salah satu gembala, saya selalu ingin supaya jemaat diberi makan, ya, yang cukup dengan firman Tuhan, dengan vitamin yang cukup. Dan ada macam-macam, ada yang berupa khotbah-khotbah yang berupa peringatan doktrinal, ada khotbah-khotbah yang berupa penguatan, ya, khotbah-khotbah yang berisikan instruksi tentang rumah tangga atau lain sebagainya. Ini semua adalah vitamin-vitamin yang dibutuhkan, saudara kasih Tuhan. Jadi jangan juga ada gereja yang cuman berkat doang. Ada gereja yang seperti itu. Jadi setiap kali datang selalu kamu bakal diberkati, kasih uang sama Tuhan, kamu bakal diberkati, dan seterusnya. Jadi pesannya pesan kemakmuran terus. Wah, saya bilang ini bagaikan, ya, bagaikan orang tiap hari makan ciki begitu, makan ciki, ya, itu nggak ada gizinya, gitu. Kemudian mungkin kolesterolnya banyak, lain sebagainya, dan itu pun salah, teologinya salah, ya. Padahal firman Tuhan penuh dengan apa? Ada teguran, ada peringatan-peringatan, ya, yang keras, ya. Ada tentang pengharapan, ya.
Dan kalau bicara berkat pun bukan berkat ya seolah-olah bahwa kita harus menjadi kaya raya dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang mau kita bahas ya, terutama mengenai berkat. Kita lihat ayat 7 dan seterusnya. Pas nih kita masuk di sini. Ayat 7 kita baca. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan pohon madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Oke, dan ini adalah janji kepada Israel bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan, suatu negeri yang digambarkan dari ayat 7 sangat luar biasa sekali. Beberapa deskripsinya misalnya bahwa itu penuh dengan mata air, danau, dan lain sebagainya. Dan air itu sangat penting di Timur Tengah. Agak sedikit beda dengan Indonesia di mana kita tidak terlalu banyak masalah air ya, kecuali di wilayah-wilayah tertentu. Tahun berapa ya? Tahun 2019 atau 2018 saya ada kunjung ke NTT. Di situ ada teman pelayanan di situ ya, dan kita ada pergi ke pulau-pulau, ada Pulau Sabu, Pulau NTT itu sendiri, dan cukup kering saudara-saudara, cukup kering ya. Tapi di kebanyakan Indonesia yang lain ya, di Jawa lah dan lain sebagainya ya, masalah air bukan masalah utama. Namun di Timur Tengah, saudara kasih Tuhan, itu memang daerah kering dan mereka perlu air, dan ini negeri yang penuh dengan air. Katanya lagi, gandum, jelai, pohon anggur, delima, zaitun. Wow, roti ya, roti berarti apa? Gandum kan? Lalu ada besi, tembaga, lain sebagainya. Kau akan makan dengan kenyang. Ini adalah negeri Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan pada orang Israel, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita mengklaim ini sebagai orang Kristen bagi kita? Jawabannya sebenarnya tidak. Ini bukan janji untuk kita, saudara Tuhan. Ini janji untuk Israel. Dan tadi saya sudah katakan di awal, kita hari ini bukan Israel. Kita adalah orang Kristen. Kita hidup di masa gereja, dan kita harus bergabung ke dalam suatu gereja lokal. Kita bukan bergabung ke dalam Israel, ya kan? Kalau Anda diselamatkan kan Anda nggak pindah ke Yerusalem sana kan? Anda ketemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu misalnya, ya, yang hari ini 2020 dia masih Perdana Menteri. Anda tidak imigrasi menjadi orang Israel karena Anda diselamatkan, tidak. Karena di masa jemaat ini Tuhan bukan bekerja melalui Israel sebagai tiang penopang dasar kebenaran, tapi melalui jemaat-jemaat dia di mana-mana menjadi tiang penopang dasar kebenaran, dan Tuhan ingin setiap orang yang sudah diselamatkan bergabung dengan gereja yang Alkitabiah. Jadi ini janji untuk Israel, dan janji untuk Israel ini bukan untuk kita. Jadi kita tidak pernah dijanjikan tanah Kanaan. Jangan salah. Dan teologi yang kacau balau itu menyebabkan banyak kekacauan. Misalnya perang salib yang terjadi di abad-abad pertengahan, itu salah satu faktornya, ya tentu ada banyak faktor ya, kalau Anda pelajari itu sangat kompleks. Salah satu faktornya adalah teologi yang salah, karena beratus-ratus tahun sebelumnya, sekitar abad ke-5, seorang teolog besar yang hari ini banyak dikagumi orang, yaitu Agustinus, dia menulis buku City of God, dan di situ dia mengedepankan atau mengajarkan yang disebut sebagai amilenialisme. Jadi kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung secara rohani hari ini, dan gereja adalah Israel menurut dia. Gereja adalah Israel. Sehingga banyak orang akhirnya apa yang tertulis Alkitab itu kayak di blender, dicampur aduk, saudara kasih Tuhan. Apa yang tertulis untuk Israel mereka langsung ya terapkan kepada gereja. Ya, padahal tidak bisa langsung begitu. Ada nggak penerapan? Kadang-kadang ada penerapan, saudara, tapi bukan langsung juga. Jadi misalnya begini, yang tadi kita baca, Israel dijanjikan tanah Kanaan. Oke, luar biasa kan? Tapi apakah kita dijanjikan tanah Kanaan? Tidak, kita tidak dijanjikan tanah Kanaan. Dan banyak orang yang perang salib waktu itu karena berpikir bahwa tanah Kanaan seharusnya menjadi milik orang Kristen. Padahal tidak. Nah, oleh karena itu kita tidak percaya sukses teologi. Ya. Apa janji Tuhan kepada orang Kristen di zaman sekarang ini? Tuhan berjanji misalnya di Filipi 4. Saya bacakan. Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji orang Kristen akan menjadi kaya raya. Tidak pernah, saudara kasih Tuhan. Ada nggak orang Kristen yang kaya raya? Ada, dan Tuhan bisa memberkati orang Kristen menjadi kaya raya, tapi Tuhan tidak pernah janjikan itu kepada semua orang Kristen. Ada orang-orang kudus hari ini, orang-orang Kristen maksudnya, yang sungguh lahir baru, yang tidak kaya, yang mungkin miskin, saudara kasih Tuhan, menurut standar dunia, namun mereka adalah orang-orang yang sangat beriman, dan mereka adalah orang yang sangat diberkati, dan sangat bersukacita, dan memiliki hidup Kristen yang luar biasa, dan bahkan menjadi anggota gereja yang setia, dan sering bahkan mereka lah yang aktif di gereja, yang menjadi berkat bagi gembalanya dan lain sebagainya. Jadi tidak harus. Nah, ada juga orang-orang Kristen yang Tuhan berkati menjadi kaya, tidak salah juga. Tuhan tidak anti kekayaan, Tuhan tidak anti kemiskinan, tidak anti kekayaan. Ada orang Kristen yang Tuhan berkati menjadi kaya, ya, tapi dia harus berhati-hati untuk tidak bergantung kepada kekayaannya, dan untuk menggunakan kekayaan yang Tuhan kasih. Ingat, prinsipnya adalah barang siapa banyak diberi, banyak akan dituntut. Jadi kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan, berarti Tuhan ingin kita memakai kekayaan itu untuk kemuliaan Dia. Dan ada orang Kristen yang Tuhan berkati dengan kaya, yang Tuhan pakai dengan luar biasa juga untuk menjalankan misi Tuhan, untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Itu bagus, Tuhan. Namun ada juga orang Kristen yang tidak kalah beriman. Jadi kita tidak bisa berkata, oh, kalau kamu kaya iman kamu bagus, kalau kamu miskin berarti iman kamu kurang. Itu salah. Itu adalah kesesatan. Itu sukses teologi. Dan banyak gereja yang seperti itu. Dia datang, ya, dia menjanjikan, oke, kamu kasih persembahan perpuluhan, entah apalagi lah, kamu akan diberkati sekian kali lipat. Dan repotnya, saudara sekalian, kalau mau diklaim, kalau kita pengikutnya kasih, tetap kere, tetap miskin, dia gampang, dia tinggal bilang, kamu kurang iman mungkin. Tinggal begitu aja. Padahal, saudara sekalian, sangat salah sekali. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan orang Kristen kekayaan. Tuhan menjanjikan akan memenuhi kebutuhan kita. Itu sudah benar. Itu janji yang ada dalam perjanjian baru. Tuhan tidak janjikan tanah Kanaan sama kita. Itu adalah untuk Israel. Dan orang Kristen bisa secara ekonomi pas-pasan atau mungkin menurut dunia miskin, ya, tapi tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan, dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Namun, saudara kasih Tuhan, seperti saya pernah ucapkan di sesi yang lalu juga, secara umum kalau kita ikut Tuhan, kita pasti akan merasakan berkat Tuhan. Secara materi juga pasti, ya, secara umum. Ya, sekali lagi secara umum. Mengapa? Karena kalau kita ikut Tuhan, nomor satu, kita pasti ikut prinsip-prinsip Tuhan. Apa itu prinsip Tuhan? Kita menggunakan uang dengan baik, ya kan? Kita nggak foya-foya, nggak mabok-mabukan, kita nggak berjudi. Itu kan sudah prinsip keuangan yang baik. Kemudian kalau kita ikut dengan firman Tuhan, berarti kita apa? Kita bekerja keras. Karena firman Tuhan suruh kita rajin, ya. Firman Tuhan suruh kita bekerja keras, dan firman Tuhan suruh kita untuk bekerja dengan jujur. Kalau kita bekerja dengan jujur, efeknya apa? Efeknya orang akan senang dengan kita. Ya, mungkin ada kontraktor-kontraktor nakal atau PT-PT yang nakal, dia utang sana utang sini nggak mau bayar. Waduh, bikin orang rugi. Wah, dia kayaknya cuan besar karena dia main curang. Tapi itu kan hanya sejenak saja. Lain kali orang masih mau nggak bisnis dengan dia? Tentu tidak mau. Ya, orang tidak mau lagi. Ngapain bisnis sama orang ini? Tapi kalau kita jujur, kita adalah orang yang rajin, ya, dan kita selalu minta hikmat sama Tuhan, dan kita berdoa terus, maka saya yakin, saudara Tuhan, sebenarnya secara umum bahwa orang-orang demikian yang sejak muda mengikuti Tuhan begitu, Tuhan pasti akan cukupi dan Tuhan akan berkati. Saya tidak berjanji Anda jadi konglomerat, ya. Saya tidak berjanji Anda punya rumah sederet, bukan itu yang Tuhan janjikan juga. Namun pasti Tuhan akan berkati lah, nggak mungkin nggak, saudara Tuhan. Itu saya yakin 100%. Dan ya, apapun, memang ada situasi-situasi khusus, misalnya situasi penganiayaan. Dalam situasi penganiayaan, ya, ada orang, kita harus menderita. Ada orang Kristen yang kaya yang harus disita uangnya, ya, jadi miskin, ya, karena dianiaya. Ya, itu adalah ujian terhadap iman kita. Ya, mungkin puji Tuhan di Indonesia saat ini, ya, sampai sekarang sih belum ada penganiayaan yang seperti itu. Namun kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada harta kita, dan kita harus bersiap-siap. Oke, jadi saya harap cukup jelas, ya. Jadi
kita tidak dijanjikan Kanaan, saudara. Tidak dijanjikan orang Kristen kita jadi kaya raya. Namun Tuhan berjanji akan menyertai kita jangka panjang. Jangan Anda berpikir saya kasih persembahan 1 juta hari ini, bulan depan nanti 10 kali lipat. Bukan itu. Itu penipuan yang seperti itu. Itu seperti dukun yang bilang dia bisa lipat gandakan uang Anda. Itu Anda ditipu, ya. Oke, lanjut lagi. Ayat 10, ayat 11, ya. Ayat 10 atau 11, ayat 10 dah. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Oke, jadi diingatkan di sini. Lanjut lagi deh, karena ini masih satu, ini ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tuhan kembali mengingatkan kepada orang Israel, nanti Tuhan akan berkati kalian. Kalian akan masuk ke negeri, kalian akan menikmati negeri yang baik, ya, karena Tuhan janjikan negeri yang baik. Dan jangan kalian tinggi hati, itu nomor 1. Ya, jangan menjadi sombong. Dan ini sangat sulit karena manusia memang cenderung sombong. Bahkan dosa pertama adalah dosa sombong, saudara Tuhan. Ya, iblis, Lucifer, dia sombong, dia ingin menjadi seperti Tuhan. Kita harus jaga hati kita dari kesombongan. Kita minta Tuhan seperti di Mazmur 139. Oh Tuhan, ya kan, selidikilah aku, ya, selidikilah hatiku. Kenallah jalan-jalanku, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan saudara yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa kita melihat di sini. Tuhan ingatkan kita dan jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Ketika harta makin bertambah, jangan tinggalkan Tuhan. Ada orang yang harta makin bertambah, dia tinggalkan Tuhan. Wah, dia mulai istri masa mudanya udah tambah tua nih. Mesti tambah satu lagi yang lain, istri muda katanya. Yang dulu waktu masih kere kan, wah, ya istrinya ya biasa-biasa. Sekarang udah duitnya banyak, cari yang model katanya. Wah, ini repot saudara. Ini meninggalkan Tuhan, ya. Wah, atau dia mulai meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Wah, kacau sekali. Dan Tuhan akan pukul. Dan Tuhan ingatkan di ayat 19-20, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kamu pasti binasa, Tuhan bilang. Dan Tuhan tidak pilih kasih, ya. Kita berkata, kenapa Tuhan hancurkan? Kan kita ada ngomong di sesi lalu, kenapa Tuhan hancurkan orang-orang Het lah, orang segala macam itu, orang Girgasi, orang Amori, ya karena mereka jahat dan mereka pantas untuk dibinasakan oleh Tuhan. Loh, wah, Tuhan, lalu ada orang protes, Tuhan tidak adil. Bukan, saudara-saudara. Tuhan itu lebih adil, jauh lebih adil dari kita. Kita tidak tahu duduk permasalahannya, Tuhan tahu duduk permasalahannya. Dan Israel, kalau mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan akan hukum mereka. Bahkan Tuhan hukum lebih keras lagi. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya tadi itu kan, kepada barang siapa banyak diberi, banyak akan dituntut. Dan Israel punya terang yang lebih. Oleh karena itu juga Tuhan hukum mereka dengan lebih. Dan inti dari semua ini Tuhan ingatkan mereka. Tuhan mengulang, Musa mengulang, Ingat, kamu sudah lewat padang gurun dengan tadi apa dikatakan di ayat yang ke-15 itu, ular-ular yang ganas. Ya, kalau dalam KJV, ular-ular ganas ini lebih ganas lagi.
yaitu dikatakan di situ fiery serpents, ya, ular-ular yang berapi. Wow, luar biasa. Di situ dikatakan fiery serpents. Jadi kata fiery itu dari kata saraf, dan itu akar kata dari serafim. Jadi ular-ular yang berapi. Diterjemahkan Indonesia ular-ular ganas. Mungkin karena nggak kebayang ular berapi itu seperti apa, Tuhan. Oke, jadi kalajengking segala macam. Jadi ini semua adalah pengalaman bersama dengan Tuhan, dan setiap kali kita punya pengalaman dengan Tuhan, ini menambah iman kita. Menambah iman kita, dan kita bisa kilas balik. Dan saya menantang Anda semua hari ini, coba kita ingat, sejak kita diselamatkan, sudah belum Anda diselamatkan? Nah, ini saya tanya dulu. Kalau belum, wow, bahaya sekali. Anda perlu diselamatkan. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, ingat, sejak Anda diselamatkan, bagaimana perjalanan rohani Anda dengan Tuhan. Ingat itu. Ingat itu. Bagaimana melalui kesusahan Tuhan tolong. Mujizat-mujizat apa yang pernah Anda rasakan? Ya, kita tidak percaya ada karunia melakukan mujizat, tapi kita percaya mujizat, saudara. Dan saya bisa berkata, saya sering mengalami Tuhan menjawab doa saya dengan luar biasa, gitu ya. Apakah itu mujizat atau tidak? Ya terserah sih, mau dibilang mujizat. Tapi Tuhan jawab doa saya. Dan mari kita ingat perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dan kita makin berpaut kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan dari firman-Mu. Tuhan, jangan sampai kami meninggalkan Engkau ketika Engkau memberkati kami. Jangan sampai kami tinggi hati, rendahkanlah kami Tuhan, dan biarlah hati kami tetap rendah dan berpaut kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong umat-Mu yang mendengarkan untuk melakukan segenap perintah-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekian, sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Maranatha.